Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat Nagari Banget dimanapun berada. Nah, ini informasi terbaru Bapak Ibu tentang ada 217 kepala desa di Nganjuk, ini Jawa Timur ya, gabung atau login ke Projo. 217 kades si Nganjuk tersebut bergabung dengan Projo karena ingin membalas budi kebaikan Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia lebih dari 9 tahun. Apa yang dilakukan Pak Jokowi membangun infrastruktur, memberikan program yang nyata, kiranya itu alasan utama Kades dengan Jo ini gabung ke Projo. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini ada apakah ini termasuk netralitas perangkat desa, kepala desa dalam pemilu, sebagaimana beberapa waktu yang lalu Bawaslu DKI atas dukungan kepala desa atau kepada Gibran pada saat tanggal 29 ya, 29 Desember kemarin, aksi desa bersama. Nah, Bawaslu DKI Jakarta telah memberikan ultimatum atau peringatan kepada kepala desa, perangkat desa atau organisasi. Itu ada 8 organisasi kepala desa yang mendapat teguran pertama tentang netralitas perangkat desa, kepala desa dalam mendukung salah satu paslon dalam pemilu tahun 2024. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana komentar Rocky Gerung, para pakar akal sehat tentang kegiatan Kades ini, 217 Kades ini login ke Projo. Nah, mari kita simak tentang pendapat Rocky Gerung atau pandangan Rocky Gerung tentang aksi kepala desa ini. Sebelum kita lanjutkan apa yang disampaikan atau pandangan pada Rocky Gerung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nagari Banget, channel inovatif inspiratif menuju desa berkelanjutan. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Saja Anda ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kita akan masih melanjutkan soal kemungkinan antisipasi kecurangan ya. Setelah ini di Nganjuk, Jawa Timur itu 217 kepala desa. Di sana itu disebutnya sebagai login ke Projo, nyebutnya begitu ya. Login artinya bergabung ke Projo. Kenapa? Alasannya karena mereka merasa harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena berjasa besar dalam pembangunan desa, termasuk juga menyiapkan dana desa. Dan kita tahu kan sebenarnya ini maksudnya login kalau dengan gabung Projo ya mereka akan dukung Gibran lah gitu pada Pilpres. Padahal perangkat desa ini kan nggak boleh harusnya terlibat dalam kegiatan semacam ini. Ya, ini alasan yang cerdik juga nih, login. Boleh juga istilahnya itu. Iya, iya. Itu nanti ditanya di debat, login artinya apa itu? Nempel atau masukkan diri. Tetapi poin kita sebetulnya 217. Itu artinya kalau satu desa mungkin 5 TPS itu artinya ada 1000 TPS yang dikuasai oleh kepala desa itu, alias dikuasai oleh Projo pada akhirnya kan. Dan ini sebetulnya ini juga potensi kecurangan. Karena kepala desa itu bagaimanapun panutan dari masyarakat. Waktu dia ucapkan itu, tentu masyarakat merasa, oh ini kepala desa benar-benar ingin memuliakan rakyat. Karena itu udah dari awal udah mengatakan mendukung Projo, dengan kata lain mendukung Jokowi, dengan kata lain mendukung Gibran, dengan kata lain mendukung Prabowo. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Dan bagi orang desa yang sebagian besar tidak atau belum cukup kemampuan untuk menganalisis arah politik dari kepala-kepala desa ini, itu menganggap ini hal yang standar saja, yang bahkan efisien mungkin tuh. Tapi kita mau terangkan bahwa adil dalam pemilih itu harus dimulai justru oleh kepala desa. Mestinya kepala desa mengatakan kami beritikat baik dan menyatakan kebulatan tekad untuk tidak memberi sinyal apapun, termasuk apalagi login terhadap seseorang atau satu organisasi yang punya kaitan teknis atau ideologis dengan partai tertentu atau dengan caleg tertentu. Kan mestinya begitu tuh. Tetapi ini masalahnya adalah keinginan untuk mengucapkan itu didahului oleh semacam sebetulnya mungkin provokasi. Bahwa kalau kalian nggak melakukan apa yang kita inginkan, mungkin Projo secara sublim mengucapkan itu, maka kepala desa ini tidak punya patokan etis tuh. Jadi sebetulnya pendidikan politik kita sampai di bawah itu artinya tidak berjalan selama
Presiden Jokowi berkuasa itu nggak ada semacam pengertian bahwa etik itu harus didahulukan sampai ke kepala desa. Nah, kepala desa ini udah punya model kan, kami udah diakselerasi oleh beberapa kali pertemuan di Jakarta, mungkin didatangi juga oleh aparat supaya briefing mereka tentang apa yang mesti mereka lakukan. Jadi bagi mereka ini normal sebetulnya kan. Walaupun kenormalan itu pasti ada imbalan material. Jadi saya kira ini setipe kecurangan yang lebih yang nyata tetapi masuk akal. Masuk akal karena mereka dengan dengan sadar mengatakan kami lock in dengan Projo, walaupun kita tahu samar-samar Projo bukan lagi samar-samar, jelas-jelas Projo adalah bagian dari upaya pemenangan Gibran. Ya, udah jelas kalau Projo kan mereka udah deklarasi untuk dukung Prabowo Ya. Gibran. Dan tadi kan selain soal panutan, mereka ini seperti kita sebutkan tadi kepala desanya, dan itu di bawah kepala desa itu ada perangkat-perangkat desa gitu ya, Bung Rocky, kan banyak sekali perangkat desa. Dan mereka ini akan nanti jadi panitia penyelenggara pemungutan suara kan, menjadi PPPS itu ya, KPPS ya. Dan saya kira dari situ saja kita udah mulai tahu, wah ini berat, kita berharap pemilu akan adil begitu. Nah, kita tunggu apakah kemudian modus yang sama lock in itu akan terjadi juga di desa-desa lain, dan saya menduga keras modus semacam itu akan terjadi di tempat-tempat lain juga, Bung Rocky. Saya kira ya itu akan disebarkan sebagai model sebetulnya, dan kepala desa menguasai aparat desa. Aparat desa biasanya hubungan kekeluargaan itu erat sekali dengan tetangga-tetangga dia, dan sangat mungkin antar desa yang bertetangga juga akan ambil model itu kan. Apalagi kalau udah diterangkan bahwa ini ada kenikmatan material yang udah diperoleh oleh desa yang sana. Cuma kepala desa yang sana juga, ya udahlah. Walaupun mungkin kepala desanya bilang nanti di pemilu toh itu perjanjian dengan Tuhan aja nyoblos siapa. Iya, tapi perjanjian dengan Tuhan di dalam kotak suara. Di luar kotak suara itu perjanjian dengan kekuasaan kan. Itu sinyalnya begitu tuh. Jadi tetap ini model-model mobilisasi yang kita kenal sejak Orde Baru, yang memakai modus-modus seolah-olah ini adalah kerelaan untuk mendukung seorang karena merasa diperhatikan desanya tuh. Jadi tetap pendidikan politik tidak berhasil dilakukan oleh rejim ini. Departemen Dalam Negeri, KPU, apa aja tuh. Jadi tetap kita curiga. Akhirnya kecurigaan itu yang menjadi dasar untuk mengamati pemilu hari ini. Ya, dan sebenarnya itu ya, mereka sendiri juga tahu kok bahwa orang dengan mudah membaca ini ya, karena ini kan sangat telanjang begitu ya. Tapi mereka kelihatannya tidak malu-malu melakukan itu, dan nanti mereka bisa membela diri. Kami tidak mau mendukung salah satu, tapi kami hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi. Nah, saya kira ini juga yang selama ini salah, seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu personifikasi negara, tapi saya kira tidak bisa terhindarkan karena, dan kita kemudian memahami mengapa sebagai seorang kepala negara itu sebagai presiden Pak Jokowi itu rajin bagi-bagi bansos sendiri, datang sendiri, bagi-bagi permodalan sendiri, dan sebenarnya itu kan kelas yang hanya cukup dilakukan oleh seorang RT atau RW sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Kelihatannya itu yang dari awal, dari 9 tahun lalu kena diinspirasikan oleh Pak Jokowi bahwa pemimpin itu harus turun ke bawah. Tetapi model yang dilakukan adalah menyogok, bukan memberi ide kan. Lain kalau Pak Jokowi datang berceramah di situ kan. Nggak pernah Pak Jokowi datang untuk berceramah. Pak Jokowi datang hanya untuk bagi-bagi kaos, bagi-bagi goodie bag, bagi-bagi 2 kilo beras segala macam. Dan itu model penyogokan sebetulnya. Itu sebetulnya dari soal BLT sama belusukan. Belusukan itu adalah bagian yang paling memalukan sebetulnya. Karena rakyat diminta untuk berkumpul, untuk dapat amplop, dapat kaos, dilempar-lempar segala macam. Jadi psikologi kita sebagai bangsa itu diasuh dengan cara yang feodalistik, diasuh dengan cara yang oportunistik. Itu yang kita ingat bahwa selama Jokowi ternyata memang rakyat ini dikondisikan untuk sekedar patuh dan menunggu perintah. Termasuk menunggu amplop, termasuk menunggu BLT, termasuk menunggu macam-macam janji kan. Jadi kecerdasan publik itu memang diharamkan oleh Jokowi. Jokowi tidak menghendaki publik yang cerdas, sehingga mudah untuk ditipu dengan jargon atau janji-janji yang sifatnya politis. Ya, dan dalam kasus semacam ini kita nggak bisa berharap pada para penyelenggara pemilu. Katakanlah kalau dalam kasus ini Bawaslu ya, Bung Rocky. Kita teringat bagaimana waktu Gibran bertemu dengan ribuan perangkat desa juga ya di Senayan waktu itu ya. Ada 8 organisasi perangkat desa yang hadir, dan pada waktu itu jelas-jelas di situ MC mengajak untuk mencoblos Prabowo Gibran, kemudian atribut-atributnya termasuk tag dan name tag-nya juga ada gambar Prabowo Gibran.
Tapi pada waktu itu Bawaslu menyatakan di situ tidak ada pelanggaran karena itu tidak ada ajakan untuk memilih calon. Tapi kemudian ketika disodorkan data-data itu, akhirnya mereka yang disalahkan bukan Gibran yang hadir di situ, karena Gibran juga tidak mengajak memilih, tetapi justru perangkat desa yang disalahkan oleh Bawaslu. Dalam kasus ini juga kita nggak bisa berharap banyak. Dalam kasus seperti yang terjadi di Nganjuk, Bawaslu akan bertindak tegas gitu. Ini semua kasus yang secara transparan dilihat oleh publik melalui kamera-kamera netizen ini dianggap sebagai hal yang tidak disengaja atau hal yang tidak didesain secara formal. Padahal kita lihat dari awal, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi sampai soal Taipei itu satu rangkaian pikiran yang menginginkan supaya ada mobilisasi, ada pengarahan, ada upaya untuk secara teknis itu diukurkan bagaimana supaya secara teknis ini surat suara itu menguntungkan calon tertentu. Kan semua ini ada panitianya tuh. Jadi kalau dia bocor satu, itu artinya kita harus menduga bahwa pola ini memang sedang diuji coba. Kira-kira itu intinya kan. Tetapi sekali lagi, apapun yang mau dibela semacam apologi dari KPU, orang tahu juga KPU juga itu bagian dari perencanaan politik istana. Kan itu yang udah terbenam di dalam pikiran publik. Nanti KPU bereaksi, kalian nuduh kami laporin ke polisi, ya lapor aja. Oh, nggak bisa mungkin semua orang yang berpikir bahwa KPU bakal curang itu mau dipolisikan kan. Jadi dasarnya itu, kita hanya membaca gejala itu di masyarakat. Jadi yang disebut legitimasi pemerintah udah hilang. Trusty dari atau sifat kepercayaan publik terhadap pemerintah juga udah hilang tuh. Jadi hangus sebetulnya semua hal baik yang kita bayangkan di dalam lagu pemilu itu, bahwa pemilu itu akan jadi pesta yang gembira dan itu menuju cita-cita adil makmur segala macam, itu jadi kosong omongannya. Ya, ya. Ini mumpung ngomongin KPU, ini ternyata sampai sekarang itu soal format debat dan kemudian Pak soal apa yang tadi disebut semacam apa seputar debat itu masih terus jadi polemik yang berlanjut terus di publik ya. Kalau yang terakhir tentu yang paling disoroti adalah soal Gibran gitu ya, dugaan dia menggunakan earphone dan sebagainya. Tapi ini soal format capresnya lain lagi. Ganjar ini punya usulan agar berikutnya formatnya itu diubah. Jadi kalau tanya jawab itu tidak dibatasi soal pertanyaannya, hanya dibatasi kuota waktu. Jadi kan sering kali kan kita melihat juga Pak Prabowo cuma mengajukan satu pertanyaan atau menjawab satu pertanyaan dan kemudian waktu yang masih tersisa tidak dimanfaatkan. Nah, Ganjar mengusulkan kalau selama masih ada waktunya harusnya para capres itu bisa bebas bertanya jawab. Jadi dengan begitu kata dia menjadi lebih dinamis. Ini saya kira kalau ini mulai nantang-nantang ini Ganjar nih kelihatannya seru juga ini. Bagus, usulan Ganjar itu bagus. Sebab Ya. debat itu artinya substansinya dikuras habis-habisan. Yes. Kalau waktunya dibatasi, substansinya nggak dapat. Tapi justru itu masalah buat Ganjar tuh. Kalau sampai debat itu mengandalkan substansi dan bukan soal jumlah pertanyaan, tapi sampai dikuras habis-habisan, nanti di akhir pengurasan itu orang tanya, Ganjar itu poinnya anti Jokowi apa pro Jokowi, kan itu intinya. Jadi nanti juga Pak Ganjar akan terjebak di situ tuh. Orang anggap ya Anda mengusulkan sesuatu yang padahal Anda nggak bisa penuhi. Karena kalau Anda pro Jokowi, maka Anda bergabung dengan argumen-argumen Pak Prabowo. Karena Anda anti Jokowi, bergabung dengan argumen-argumen Anies Caimin. Kan di situ kesulitannya tuh. Tapi oke lah, kita anggap aja bahwa ya Ganjar tahu masalahnya, tetapi kalau dia lakukan itu, dia justru yang konyol. Kan orang tagih di ujungnya tuh. Pak Ganjar ngomongnya apa? Udah berjam-jam ngomong, tetapi substansinya nggak jelas itu. Pro apa kontra terhadap Jokowi. Cuma itu yang orang tunggu. Ya, saya kira kita lengkapi dong kalau gitu usulannya Pak Ganjar yang itu bagus, tapi jangan hanya berhenti di situ, gitu ya. Mulai tegaskan positioning Anda. Ah, itu bakal lebih mantap gitu ya. Ya, itu pentingnya. Mungkin sekali juga Ganjar maksudkan itu. Wah, dalam debat kedua, saya akan betul-betul berdiri dalam posisi yang tidak mungkin tergoyahkan lah gitu. Nah, orang tunggu aja kan. Jadi Pak Ganjar selamat memikirkan ulang usulan Anda. Jangan sampai usulanmu itu justru menjebakmu untuk tidak punya posisi. Karena itu mulai sekarang orang mendengar sebelum ada perdebatan berikut tanggal 7 itu, Tanggal 7. Pak Ganjar mesti kasih tahu bahwa kami sudah mengambil posisi untuk anti Jokowi. Karena itu di dalam debat nanti pastikan bahwa saya akan lebih progresif anti Jokowi dibandingkan Caimin dan Anies Baswedan. Itu baru tahu tuh, orang akan nunggu tuh debat itu. Oke, baik. Makasih. Kita tunggu Pak Ganjar ya. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.